Halo, selamat datang lagi di Triangular Arrangement. Kali ini gue sendiri. Gue sebenarnya ingin share opini aja ke teman-teman semua di sini. Gue ingin ucapin ke kalian semua tetap jaga kesehatan, jangan sampai terjangkit virus corona yang lagi marak di Indonesia. Jadi permasalahannya adalah seperti ini. Banyak dari kita merasa bahwa kita tuh nggak punya waktu yang cukup di muka bumi ini. Banyak orang bilang itu kita tuh nggak ada waktu cukup untuk mengantisipasi apa yang terjadi di kehidupan kita. Ya, memang 24 jam itu memang nggak cukup. Tapi apakah kalian pernah ngerti, pernah tahu bahwa ternyata ada orang-orang di sekitar kalian, khususnya teman-teman kalian, atau yang kalian anggap teman, atau yang orang tersebut menganggap kalian itu adalah temannya, bahwa kalian itu adalah orang yang berharga dan gak akan luput dari kehidupan pribadinya mereka. Menurut gue sih itu udah banyak dilupain. Gampangnya gini aja deh, gue langsung simulasikan. Gue adalah bocah super introvert, ya, yang belaga jadi orang ekstrovert, yang besar di Grogol. Grogol itu di daerah Jakarta Barat, jadi gue gede di situ beneran. Dari gue umur 5 tahun, ya awalnya gue pindahan dari Medan, gue pindah di Jakarta di umur 5 tahun. Ketemulah teman-teman gue di situ, dan akhirnya situ gue kenal dengan banyak teman. Let's say A, B, C, D, E, F, G. Anggap ada Budi, ada Doni, ada Cecep, ya ada Budi, Doni, Cecep dan sebagainya. Ada banyak lah teman gue, tapi nggak sebanyak yang kalian kira. Nah, karena gue terlalu picky itu bukan berarti gue milih-milih teman, tapi gue ngerasa tuh banyak orang yang nggak bisa berteman sama gue gitu. Orang itu bukan nggak bisa berteman sama gue karena gue aja sombong atau gimana, karena emang gue tuh nggak nyambung buat mereka. Gue ngomong A ke Tole, ya, tapi si Tole nanggepin gue, apaan sih lu omongannya nggak jelas banget ya, males deh gue temenan sama lu, ya, contohnya kayak gitu. Nah itu yang sering gue alamin. Akhirnya gue cuma mendapatkan beberapa orang teman aja di dalam grup kecil gue sejak gue SD. Ini gue hitung dari SD ya, dari gue SD sampai gue kuliah lah. SD sampai kuliah itu sekitar paling cuma ada 10 atau 15 teman yang beneran gue punya dari Grogol ini gitu, karena gue besar di Grogol juga. Nah dulu itu gue terobsesi untuk menjadi seorang pemain band. Pastinya ya, mimpi seorang para pemuda itu adalah ingin jadi pemain band. Nah, terobsesi untuk jadi pemain band, namun nggak kesampean ya. Kayak yang dibilang sama si Hindia, kita butuh validasi, mengais validasi, mencari kita diakuin sama orang-orang bahwa kita tuh ada gitu. Tapi ternyata emang gue gagal di situ. Tetap teman gue tuh lingkup teman yang sangat spesifik buat gue itu masih sangat kecil sih, masih kecil banget. Itu masih sekitar cuma, ya benar tadi gue bilang 10 sampai 15 orang, nggak lebih dari itu. Nah, yang menariknya adalah beberapa teman-teman gue ini gue anggap sebagai life savior gue. Gue belajar banyak dari mereka. Gue mencoba untuk menelaah, oh ternyata si A gaya hidupnya begini, dia emang lahir kaya, tapi dia ketika temenan sama anak miskin dia enak. Nah contoh gitu. Terus ada si C itu yang hidupnya sendiri. Memang ada lagi teman-teman gue yang lain, dan memang ternyata kita disatukan sama satu kondisi, yaitu adalah kondisi keprihatinan. Ya, anggaplah ketika ada yang kayak keprihatinannya adalah dia tidak bebas di kakang sana sini, dia butuh teman untuk ngobrol, tapi dia nggak bisa ngebaur dengan orang-orang yang setipenya sama dia. Tipe itu maksudnya sekaliber ya, sekaliber kayak misalnya punya kekayaan yang sama tapi lebih hedon, sedangkan teman gue ini nggak hedon. Nah, dia jadi nggak setipe lah di situ. Nah kita di sini disatukan sama satu kondisi di mana kita memang memiliki persamaan dalam penderitaan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mendefinisikan teman itu kayak apa sih? Nah teman itu adalah orang yang bisa kalian ajak ngobrol dengan backgroundnya adalah mereka memiliki persamaan penderitaan, walaupun tidak secara spesifik sama, tapi in general memiliki kesulitan hidup yang hampir mirip. Contoh, gue disatukan oleh keprihatinan, jadi akhirnya ujung-ujungnya semua gue dan teman-teman gue nyatu untuk ngobrol, dan kita bisa nyari kebahagiaan yang sebenarnya kita nggak temukan di orang-orang lain. Akhirnya kita jadi teman. Nah itulah konsep temannya gue ya. Ya, jadi gue udah sampein gue punya teman sekian lah. Nah, yang pengen gue ceritain adalah gue bukan punya temennya berapa banyak, tapi gue pengen menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan teman-teman kalian ketika kalian sudah berkeluarga, ketika kalian nanti sudah 20 atau 30 tahun setelah kalian berpisah lah gitu bilang. Nah ini yang menarik sih, menarik banget.
Jadi gue gak ngerasa ini dialami sama gue doang, tapi teman-teman yang lain pasti ngalamin juga. Kita akan move ke apa? Oke, gue akan melanjutkan yang tadi gue bilang. Jadi sebenarnya setelah gue bergabung sama teman-teman gue ini dan akhirnya di around 2008 kita memutuskan untuk ya udahlah, kita punya jalan hidup masing-masing, kita jalanin sendiri-sendiri. Bukan berarti literally kita nggak ngomong kayak gitu, maksudnya ya kepentingan kita tuh masing-masing udah berbeda. Nah, setelah itu hidup berjalan, kuliah, kerja, etc. dan akhirnya lewat dari 10 tahun kita ngumpul lagi nih. Nah, kasar gitu lah, ngumpul lagi ya. Di sini fate-nya gue itu masih dengan fate yang sama. Fate-nya gue itu adalah masih memandang mereka adalah satu teman gue yang sangat berharga. Beneran teman gue yang sangat berharga ya. Jadi gue nggak mikir bahwa oke, ini adalah teman-teman gue dan gue harus show off ke mereka gini-gini. Enggak, karena nggak perlu ada yang di show offin. Apa yang mau di show off dari gue juga gitu. Somehow ini adalah sesuatu yang sebenarnya gue pengen luruskan di sini gitu. Karena ketika kita punya teman, kita udah lama nggak ketemu, 10 tahun kemudian ngumpul-ngumpul, contohnya itu ada di grup sekolah, di grup sekolah malah pamer-pamer entah apalah nggak jelas gitu kan. Gue di sini ingin membagi kebahagiaan sebenarnya apa sih pencapaian diri. Ya sekarang kita udah bisa loh untuk ngobrolin ini, yang sebelumnya itu nggak bisa ngobrolin itu sama sekali kayak gitu. Ya jadi setelah 10 tahun kita nggak pernah ketemu sebenarnya gue juga yang nggak pernah ketemu sama mereka. 10 tahun berlalu kita akhirnya ngumpul di dalam satu grup chat. Ya kita temu kangen di situ, ngobrol bla 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 etc. Gue beranggap bahwa itu masih akan terjadi koneksi yang sama antar gue dan teman-teman gue di situ. Tapi yang nggak akan berubah adalah faith-nya gue ke mereka. Apapun yang mereka butuh informasi dari gue, yang tadinya gue nggak ngerti apa-apa, sekarang gue udah ngerti. Dan ketika mereka ingin nanyakan sesuatu yang sekiranya gue ngerti, itu gue bisa bantu. Ini bukan sponsor ya. Cuma yang menjadi problem adalah apa sih sebenarnya yang akan terjadi ke teman-teman kalian di 10 tahun setelah kalian berpisah? Itu udah gak akan sama lagi men. Yang kalian expect adalah kalian bisa euforia ngobrol-ngobrol sama-sama. Kalian udah itu udah beda. Kalian udah punya tanggung jawab masing-masing dan kalian ke drag sama tanggung jawab itu. Tanggung jawab responsibility is a dragger gitu ya. Dan itu menghilangkan esensi di kalian juga, menghilangkan esensi di masing-masing insan. Lupa mereka punya value time-nya dengan seseorang gitu. Belum lagi ditambah sama apakah obrolan ini masih masuk di tahun ini atau enggak, maksudnya masuk di dalam diri gue atau enggak gitu. Let's say kita ngomongin gini lah, segampang kita ngomongin telur sama ayam. Zaman dulu kita demen banget tebak-tebakan telur sama ayam. Coba kalau misalnya kalian buat tebak-tebakan telur sama ayam di zaman sekarang, itu masih masuk atau enggak? Menurut gue sih enggak, karena itu udah obsolete, udah jadul. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi ketemunya kita lagi di situ semua tuh udah berubah, semua udah nggak ada yang sama. Ya obrolan juga udah nggak senyaman dulu. Gua ngelihat ada boundaries yang banyak. Ya tapi nggak nutup kemungkinan ada orang kayak misalnya nanya, bisa bantuin gua ini ya. Gua bantu pasti. Karena mereka adalah teman-teman gua. Tapi yang jadi konteks di sini adalah apa yang terjadi dengan teman-teman kalian 10 tahun setelah kalian berpisah adalah semuanya tuh nggak akan ada yang sama. Ya, kalian expect kalian akan bisa ngobrol dengan vibe yang sama seperti dulu. Kalian bisa ngobrol dengan apa ya bilangnya ya, segamblang zaman dulu, sesimpel zaman dulu itu, sesimpel ketika kalian waktu masih jadi temenan, belum ada keluarga, belum ada anak, belum ada istri. Itu udah gak akan bisa. Gampangnya gini deh, 10 tahun setelahnya itu kan udah pada punya istri semua. Ketika diajak untuk nongkrong itu pasti akan susah, benar nggak? Itu adalah problem yang paling skeptis sih yang pernah ada. Problem paling skeptis yang pernah ada, dan ujung-ujung bilang nggak bisa, gue nggak dibolehin sama istri gue. Nggak bisa, gue kejauhan, istri gue juga nggak ngebolehin sana sini. Padahal sebenarnya adalah salah satu dari orang yang ada di grup itu udah expect banyak banget untuk bisa bertemu satu sama lain, untuk sharing cerita, sharing ide, untuk melihat sebenarnya apa sih yang kita alamin selama ini, bukan menunjukkan bahwa oke, lu udah nggak kayak kita, udah nggak ends lagi nih untuk teman-teman di sini. Belum lagi ada kayak misalnya di grup-grup lain, kalau gue lihat kan ada kubu-kubuan tuh, dari kubu-kubuan kayak misalnya ya udah yang jalan-jalan cuma paling dari 15 grup ini cuma 3 grup aja, 4 grup aja, 5 grup. Gue sih nggak mempermasalahkan itu, tapi yang gue permasalahkan adalah ngapain sih memang bikin grup-grupan begitu. Gue nggak mengadres ini udah terjadi di temen gue, enggak. Gue penasaran di orang-orang tuh ada grup-grupan, kubu ini kubu itu, ngapain gitu grup-grupan. Sangat disayangkan aja kadang menurut gue. Jadi
pesan gua di sini adalah teman kalian itu nggak akan sama lagi setelah 10 tahun kalian tidak pernah bertemu. Apalagi kalian udah nikah, kalian udah punya anak, kalian expect itu bisa sama. Dari kalian sih bisa gitu. Kalian bisa nggak eager, nge-shortir waktu untuk di-spare buat ketemu sama teman-teman. Ada bisa, kalian bisa mengalokasikan waktunya. Cuma yang jadi masalah adalah temen lau bisa kagak, temen lau rela kagak, ya temen lau niat kagak. Itu yang udah nggak akan bisa. Jadi lebih baik kalian urusin kepentingan kalian masing-masing aja. Tapi kalau misalnya kalian punya faith ke teman-teman kalian kayak gua, silakan kalian spare aja waktunya, karena mungkin suatu saat pasti kalian akan ada temu kangen dengan mereka. Jadi nggak usah kecil hati, teman-teman kalian nggak akan sama, tapi kalian sendiri ya itu masih akan tetap sama seperti itu. Jadi kalian itu masih akan tetap menjadi orang yang sangat optimis, orang yang sangat true belief akan kehidupan, orang yang masih paham sama bagaimana cara menghargai orang lain. Dan gue percaya kalian semua yang nonton video ini bisa menghargai opini orang lain, bisa menghargai orang lain. Dari sekelompok teman kalian, satu pasti ada yang meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu dengan kalian. Karena dia tahu arti teman buat mereka itu sangat-sangatlah gede. Jadi hargailah teman kalian semua di masih ada. Terima kasih sudah nonton video Triangular Arrangement. Dan kali ini videonya bukan tentang perbandingan, bukan tentang common ground. Kali ini videonya curhat ya, curhatan. Gue cuma pengen ngasih tahu aja 10 tahun ke depan teman kalian itu akan jadi seperti apa ya. Thank you for watching. Bye. See you in the next video. Bye bye.